Bab 701, Arus Bawah Ketegangan 1. Seperti biasa, kota iblis fantasi ramai. Namun, penduduk kota masih ingat ancaman yang dibawa oleh 8 binatang mistis beberapa bulan lalu. Saat itu, penduduk mengira kota iblis fantasi akan hancur. Namun, gadis cantik itu mengucapkan beberapa kata provokatif dan pergi bersama 8 binatang mistis. Kenangan hari itu terukir selamanya di hati orang-orang ini. Yang paling terkena dampak dari kejadian ini adalah penguasa kota fantasi kota iblis, Geng Di. Demonstrasi yang dilakukan Shen Yanxiao hari itu menunjukkan kepadanya kekuatan Kekaisaran Longxuan, kekuatan yang tidak dapat lagi ditandinginya saat ini. Oleh karena itu, Geng Di terpaksa menarik kembali pasukannya untuk menghindari menarik perhatian untuk sementara waktu. Apa yang dikatakan Shen Yanxiao saat dia pergi telah terngiang dalam pikirannya selama beberapa bulan terakhir. Ketika pembangunan Sun Never Sets selesai, aku akan mengunjungi City Lord of Fantasy Devil City secara langsung. Geng Di duduk di kursi di aula dan menarik napas dalam-dalam. Selama beberapa bulan terakhir, ia terbangun dengan kaget setiap malam, takut Sun Never Set akan berakhir tiba-tiba, dan Shen Yanxiao akan membawa 8 binatang mistisnya ke sini. Geng Di menyadari bahwa karena kesepakatan yang dicapai oleh keempat negara, kecil kemungkinan Shen Yanxiao akan benar-benar datang untuk menyerang kota iblis fantasi. Meski begitu, 8 binatang mistis itu telah meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan dalam jiwanya. Selama beberapa bulan terakhir, dia telah sering mengirim surat ke dinasti Bulan Biru, memohon ayahnya, para adipati dinasti Bulan Biru, untuk mengundang para prajurit kuat ke kota iblis fantasi. Surat-surat yang tak terhitung jumlahnya telah dikirim, dan sekelompok besar orang kuat datang ke kota iblis fantasi. Namun, tidak ada yang mampu menenangkan Geng Di. Tuan kota, Luo Fan, tuan muda dari keluarga Luo, ada di sini bersama mentornya. Seorang penjaga datang melapor kepada Geng Di dengan tergesa-gesa. Dari keluarga Luo, Geng Di mengerutkan kening. Keluarga Luo menikmati status tinggi di dinasti Bulan Biru. Meskipun keluarga Luo tidak memiliki gelar bangsawan, keluarga ini tetap merupakan keluarga herbalis paling terkenal di dinasti Bulan Biru. Sebagian besar ramuan yang disediakan untuk keluarga kekaisaran dinasti Bulan Biru berasal dari keluarga Luo. Geng Di bertemu dengan kepala keluarga Luo beberapa kali. Kepala keluarga Luo adalah pria senior yang bisa menjaga pendapatnya sendiri. Adapun Luo Fan ini, Luo Fan adalah putra keluarga Luo yang paling menjanjikan di generasinya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyamainya dalam hal bakat sebagai seorang dukun. Namun, belum lama ini, Geng Di mendengar bahwa ketika Luo Fan melakukan perjalanan studi ke Kekaisaran Longxuan, ia menerima pukulan yang sangat keras. Dan akibat dari pukulan itu, kemampuannya sebagai seorang dukun pun hilang. Bukan perasaan yang menyenangkan jatuh dari langit ke lumpur. Tetapi mengapa Luo Fan datang ke Fantasy Devil City? Jika Luo Fan masih dalam kondisi prima seperti dulu, Geng Di akan sangat senang mengenal dukun yang sangat potensial ini. Namun, Luo Fan sudah tidak berguna lagi sekarang. Dia tidak bisa banyak membantu. Meski begitu, kekuatan keluarga Luo masih ada. Setelah ragu sejenak, Geng Di memutuskan untuk menemui Luo Fan. Minta tuan muda Luo Fan dan mentornya untuk datang ke ruang tamu. Saya akan segera ke sana. Geng Di sudah berganti pakaian. Tidak peduli seberapa gugupnya dia saat sendirian, di depan orang lain, dia tetaplah penguasa kota iblis fantasi yang angkuh. Sesaat kemudian, Geng Di tiba di ruang tamu. Ada 4 orang di sana. 2 anak laki-laki yang masih muda, seorang pria tua dengan wajah serius. Dan seorang pria tampan berusia 20-an. Namaku Geng Di, penguasa kota iblis fantasi. Geng Di memperkenalkan dirinya dengan anggun. Salah satu anak muda berdiri dan berkata dengan nada yang sopan dan santun, "Saya Luo Fan." Belum lama ini, kepala keluarga saya menerima surat dari sang adipati sendiri, yang mengundang kami untuk datang ke kota iblis fantasi. Hari ini, bersama dengan teman dan mentor saya datang. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas keramah tamahan Anda. Geng Di terkejut ketika mengetahui bahwa ayahnya lah yang mengundang Luo Fan ke Fantasy Devil City. Bab 702, Arus Bawah Ketegangan 2. Ini mentorku, Junmo. Luo Fan memperkenalkan sambil menunjuk pemuda tampan berusia 20-an. Mata Geng Di berbinar. Junmo adalah satu-satunya ahli herbal agung dari dinasti Bulan Biru. Legenda mengatakan bahwa Junmo berusia sekitar 100 tahun. Namun,
Pria di depannya ini tampaknya berusia awal 20-an. Geng Di tidak akan pernah mengira pemuda di depannya adalah pria berusia seabad. Tuan Junmo, maafkan saya jika saya telah menyinggung Anda. Geng Di menahan keterkejutannya dan menyapa Junmo dengan sopan. Status yang dinikmati Junmo di dinasti Bulan Biru tidak ada duanya. Ia tidak memiliki gelar bangsawan, tetapi ia tetap memiliki pengaruh besar dalam politik karena ia adalah dukun yang dipekerjakan langsung oleh kaisar. Dikatakan bahwa semua tokoh kuat di dinasti Bulan Biru yang telah mengumpulkan ketenaran memiliki hubungan dengan Junmo, dengan satu atau lain cara. Berteman dengan Junmo pada dasarnya berarti berteman dengan semua tokoh kuat yang telah pensiun dari masyarakat. Bahkan Geng Di tidak mampu menyinggung tabib agung ini. Dan mereka, penghinaan yang Geng Di rasakannya hilang saat ia diperkenalkan pada Junmo. Meskipun Luo Fan sudah tidak berguna lagi, ia masih memiliki mentor dengan koneksi yang kuat. Geng Di harus bersikap ramah pada mereka apapun yang terjadi. Luo Fan tersenyum saat memperkenalkan diri, ini temanku, Sang Guan Xiao, dan ini mentornya, Master Polisi. Master Polisi adalah kepala divisi Herbalis Akademi Saint Laurent di Kekaisaran Longxuan. Namun, sekarang dia memutuskan untuk mengajukan kewarganegaraan di dinasti Bulan Biru. Master Polisi, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Kekaisaran Longxuan sedang mengalami kemunduran. Meskipun demikian, mereka masih memiliki warisan yang kaya dan sumber daya yang melimpah. Beberapa ahli herbal hebat dari Kekaisaran Longxuan sangat terkenal di seluruh benua Brilliance. Nama Master Polisi dapat terdengar di setiap sudut benua. Kedatangan dua orang dukun hebat itu membuat Geng Di sangat gembira. Ayahnya adalah seorang adipati, tetapi paling banter, ia hanya bisa mengundang dukun-dukun hebat. Dukun-dukun hebat itu di luar kemampuannya. Jadi wajar saja, Geng Di akan senang karena dua dukun hebat itu datang kepadanya. Silakan duduk, kata Geng Di dengan sopan. Ia menyuruh para pelayannya untuk segera menyajikan teh terbaik yang dimilikinya kepada para tamu. Tuan Kota, kami merasa sangat terhormat diundang ke kota iblis fantasi oleh Sang Adipati. Namun, ada satu hal yang ingin saya minta konfirmasi dari Anda, Tuan Kota. Tolong jelaskan kebenarannya kepada saya, kata Luo Fan. Silakan ceritakan. Jika aku tahu jawabannya, aku akan mengatakan semua yang aku tahu tanpa ragu. Geng Li cukup jelas betapa sulitnya meminta bantuan ahli herbal agung. Dulu ketika ia baru saja menerima hak atas sebidang tanah di Tanah Terlantar, ayahnya memberinya banyak dukungan dan menyewa banyak orang berbakat untuknya dengan biaya yang besar. Junmo ada dalam daftar orang yang akan dipekerjakan oleh ayah Geng Di. Sayangnya, tidak peduli seberapa berharganya hadiah atau seberapa menariknya janji-janji itu, Junmo tidak bisa tergerak sama sekali. Ditambah lagi, Luo Fan hanya datang ke sini untuk sekadar bertanya kepadanya. Geng Di akan menerima tugas itu tanpa ragu sedikit pun, bahkan jika ia disuruh melakukan pembunuhan dan pembakaran. Luo Fan menatap Junmo dan melanjutkan setelah Junmo memberikan izinnya. Tuan Kota, siapa nama orang yang dikirim ke Kekaisaran Longxuan ke Tanah Terlantar? Geng Di bingung dengan pertanyaan itu. Bingung? Dia menjawab dengan sebuah pertanyaan, apakah maksudmu Shen Yan Xiao, penguasa kota matahari tak pernah terbenam? Shen Yan Xiao, apakah dia dari keluarga burung vermilion? Ada jejak kebencian yang terpancar di mata Luo Fan saat mendengar nama Shen Yan Xiao. Ya, benar, aku heran, saudara Luo, mengapa kau menyebutnya? Tanya Geng Di. Bab 703, Arus Bawah Ketegangan 3. Luo Fan menyeringai penuh kepahitan. Tuan Kota, Anda pasti pernah mendengar tentang hilangnya prestasi kultivasi saya di Kekaisaran Longxuan. Ya, aku sudah melakukannya. Aku sangat menyesal, kata Geng Di. Luo Fan melanjutkan sambil mengepalkan tinjunya, orang yang menghancurkan semua yang telah kucapai adalah seorang murid di divisi Herbalis Akademi Saint Laurent yang bernama Shen Jue. Shen Jue, apakah orang itu juga dari keluarga burung vermilion? Keluarga burung vermilion adalah satu-satunya di Kekaisaran Longxuan yang mengadopsi nama keluarga Shen. Selain keluarga burung vermilion, Geng Di tidak dapat memikirkan keluarga lain yang mungkin menjadi asal orang itu. Keluarga burung vermilion, pada hari itu, bakat saudara Sangwan dan aku hancur karena Shen Jue itu. Kami tidak punya pilihan lain selain kembali ke dinasti Bulan Biru untuk mencari mentorku agar kami bisa disembuhkan. Tidak lama setelah kami kembali, ayahku mengirim orang ke Akademi Saint Laurent untuk mencari Shen Jue ini.
Namun, kami hanya menerima berita yang mengejutkan sebagai balasannya. Sejak Shen Yanxiao memenangkan turnamen antar akademi, siswa bernama Shen Jue itu juga menghilang. Akademi Saint Laurent memiliki divisi penyihir. Namun, menurut saudara Sangguan, selama bertahun-tahun ini, tidak ada siswa di divisi penyihir. Dalam berkas siswa, tidak ada siswa bernama Shen Yanxiao. Hilangnya Shen Jue dan munculnya Shen Yanxiao adalah bukti bahwa mereka adalah orang yang sama. Dengan gelisah, Luo Fan berdiri dari kursinya. Siapa yang bisa merasakan sakit yang dialaminya sekarang? Dulu, dia adalah kebanggaan keluarga, seseorang yang terlahir sebagai ahli dalam pengobatan herbal. Dia sangat dihormati. Namun, satu ramuan dari Shen Yanxiao menghancurkan semua kebanggaan dan kejayaannya. Dia jatuh dari surga ke neraka. Satu-satunya yang tersisa di hati Luo Fan adalah kebencian. Apa kau yakin? Cerita itu mengejutkan dan menyenangkan Geng Di. Ia terkejut bahwa Shen Yanxiao juga seorang dukun dan bahwa ia dapat mengubah bakat menjadi orang yang tidak berguna tanpa sepengetahuan siapapun. Ia juga senang bahwa kebencian Luo Fan terhadap Shen Yanxiao tidak akan pernah berkurang. Selain itu, tampaknya gurunya, Jun Mo, juga memiliki kebencian yang sama terhadap Shen Yanxiao. Jika demikian, ikatan yang terjalin di antara mereka akan semakin erat. Saya telah menyelidikinya sejak lama, dan saya benar-benar yakin bahwa itu adalah Shen Yanxiao. Sejujurnya, saya datang ke kota iblis fantasi, sebagian karena undangan sang adipati, tetapi sebagian besar karena musuh bebuyutan saya ada di tanah terlantar. Kebencian memenuhi mata Luo Fan. Dia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah dideritanya. Jika bukan karena Jun Mo, dia bahkan tidak akan bisa berdiri. Shen Yanxiao menghancurkan jiwanya. Dia tidak akan pernah bisa meramu ramuan lain selama sisa hidupnya. Shen Yanxiao telah menghancurkan segalanya tentang dirinya. Dia ingin Shen Yanxiao mati. Geng Di menjawab, Saudara Luo, saya turut berduka cita atas kemalangan yang telah menimpa Anda. Shen Yanxiao itu memang kejam. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, Shen Yanxiao datang ke kota iblis fantasi untuk menantang kita. Di tengah malam, dia membawa serta binatang-binatang mistis dan mengepung kota saya. Dia membuat keributan besar di depan begitu banyak warga saya, dengan mengatakan bahwa dia akan datang untuk menghadapi saya setelah pembangunan Sun Never Cease selesai. Geng Di tidak menjelaskan fakta bahwa dialah yang pertama kali melukai orang-orang Shen Yanxiao. Dia hanya bertindak seolah-olah dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap musuh. Bocah itu masih sama seperti sebelumnya. Dia benar-benar menyebalkan. Polisi, yang selama ini terdiam, tiba-tiba berkata sambil mendengus. Tuan polisi, kamu juga kenal Shen Yanxiao? Geng Di bertanya. Kenal dia? Tentu saja aku kenal. Bajingan itu tidak hanya menghancurkan segalanya bagi Luo Fan, dia juga menyakiti satu-satunya muridku, Sang Guan Xiao. Ditambah lagi, dia adalah orang yang sangat sombong yang tidak menghormati gurunya. Sungguh konyol orang seperti itu bisa datang ke tanah terlantar atas nama Kekaisaran Longxuan, kata polisi dingin. Bab 704, Rencana Jahat 1. Geng Di berharap dia bisa mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Shen Yanxiao benar-benar tidak peka untuk mengubah murid-murid dari dua herbalis hebat menjadi sampah masyarakat yang tidak berguna. Tuhan tahu bahwa selain dari mereka yang berada di alam dewa, orang-orang tidak boleh tersinggung adalah herbalis hebat yang bergengsi. Masing-masing herbalis hebat memiliki banyak koneksi yang kuat. Menyinggung herbalis hebat sama saja dengan menyinggung mereka yang bergantung pada herbalis hebat untuk mendapatkan bantuan. Begitu orang-orang itu berkumpul, mereka bisa menyatu menjadi kekuatan yang menakjubkan. Seperti biasa saat masih muda, Shen Yanxiao sangat sembrono. Geng Di bahkan ingin memuji Shen Yanxiao. Ia berharap gadis itu tidak akan mengecewakan semua orang di dunia sehingga orang lain akan datang dan memberinya pelajaran sementara ia hanya menonton dari pinggir lapangan. Kejahatan Shen Yanxiao tidak dapat dimaafkan. Saya selalu menghormati mereka yang mempelajari pengobatan herbal dengan tekun. Karena itu, saya sangat membenci tindakannya. Geng Di tampak marah, tetapi di balik kemarahannya, dia menyembunyikan senyum. Sangat disayangkan bahwa meskipun aku sangat senang memberi pelajaran pada jalan kecil itu, kemampuanku tidak sebanding dengan ambisiku. Sejujurnya, ketika Shen Yanxiao datang untuk mengepung kotaku dengan 8 binatang mistis, aku bingung harus berbuat apa.
Aku hanya melihat tanpa daya saat dia berjalan dengan angkuh di sekeliling kota dengan mengorbankan diriku. Geng Di menghela napas. 8 binatang mistis. Junmo, yang tidak mengatakan apapun, mengerutkan kening. Ada sedikit rasa jijik di wajahnya yang tampan namun suram. Saya tidak tahu dari mana Shen Yanxiao memperoleh begitu banyak prajurit yang kuat. 8 binatang mistis tinggal di Sun Never Sets. Mengingat kekuatannya saat ini, bahkan 2 kota lainnya, belum lagi kota iblis fantasi saya, tidak berani bertindak gegabah. Kita hanya duduk diam sementara dia terus membangun kotanya di tanah terlantar. Geng Di terdengar agak melankolis dan sedih. Dia tahu bahwa rencananya sebelumnya telah membuat Shen Yanxiao marah. Namun sayangnya, rencananya justru membuat Shen Yanxiao marah, alih-alih menghentikannya untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya 8 binatang mistis, itu bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Tuan Kota, Anda terlalu berhati-hati. Junmo memegang cangkir teh dan menyesapnya. Sikap acuh tak acuh Junmo terhadap 8 binatang mistis mengejutkan Geng Di. Bagi siapapun, 8 binatang mistis merupakan kekuatan yang tak terkalahkan. Namun, menurut Junmo, mereka tampaknya tidak terlalu menakutkan. Geng Di tidak mengerti kekuatan hebat yang dimiliki oleh seorang ahli herbal hebat. Dia hanya ingin tahu apakah Junmo punya cara untuk menghadapi Shen Yanxiao. Tuan Junmo, mohon pencerahannya. Geng Di berdiri dan bertanya dengan nada serius. Junmo melirik ke arah Geng Di, dan seringainya tampak agak mengerikan. Binatang mistis memang kuat, tetapi mereka punya kelemahan. Kita harus menargetkan tuan mereka, bukan binatang mistis itu sendiri. Begitu tuannya terluka, binatang mistis juga akan melemah. Meskipun itu benar, dengan perlindungan binatang buas mistis, tidak mungkin kita bisa menargetkan tuan mereka. Geng Di masih bingung. Junmo tertawa. Siapa yang menyuruhmu menghadapi mereka secara langsung? Terkadang, untuk mengalahkan musuh, kita tidak perlu menggunakan kekerasan. Hanya beberapa tetes ramuan saja sudah cukup untuk membuat musuh seorang herbalis hebat menyerah tanpa perlawanan. Tuan Kota, apakah kau tidak mampu mengalahkan musuh yang sudah kalah? Ramuan, Tuan Jun, maksudmu? Sorot kegembiraan terpancar di mata Geng Di. Tuan Polisi dan saya akan mengurus masalah ini. Tuan Kota, yang perlu Anda lakukan hanyalah menunggu kabar baik kami. Junmo meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan tenang. Tapi bukankah Shen Yanxiao juga seorang dukun? Geng Di masih khawatir. Jika Shen Yanxiao mengungkap rencana mereka, pembalasannya bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh kota iblis fantasi. Bab 705, Rencana Jahat 2. Dokter Tanaman. Junmo menyeringai. Ia membelai tepi cangkir teh dengan jari-jarinya yang panjang dan ramping. Bagaimana seorang herbalis biasa-biasa saja bisa melihat rencana yang dibuat oleh herbalis hebat? Geng Di mengerti maksud Junmo. Terima kasih. Sama-sama. Lagi pula, kami melakukan ini hanya untuk membalas dendam pada murid-murid kami. Jangan terlalu menghargai. Junmo tidak menanggapi ungkapan penghargaan Geng Di. Setelah berdiskusi, Geng Di menyiapkan kamar-kamar terbaik dan mengatur pelayan-pelayan yang paling berperilaku baik dan cerdas untuk keempatnya. Sang Guan Xiao dan polisi pergi lebih dulu. Luo Fan mengikuti Junmo ke kamarnya. Apa, kenapa kamu masih begitu cemas padahal kita sudah sampai di sini? Junmo mengangkat alisnya dan bertanya pada Luo Fan yang sudah memasang wajah muram. Luo Fan menggertakkan giginya karena marah. Aku ingin sekali berlari ke sana dan membunuhnya sekarang juga. Wanita jalang itu begitu dekat sehingga aku bisa merasakan lehernya di tanganku. Junmo terkekeh. Apakah kamu takut tidak akan mendapatkannya sekarang setelah tiba di tanah terlantar? Aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan membantumu membunuh Shen Yanxiao itu, dan aku selalu menepati janjiku. Sekarang, aku sarankan kamu beristirahat dan biarkan tubuhmu pulih. Jangan terlalu memaksakan diri karena masalah ini. Tidak mudah bagimu untuk pulih ke kondisimu saat ini. Aku tidak ingin melihatmu jatuh sakit lagi. Terima kasih atas perhatianmu. Aku sangat berterima kasih atas itu, dan aku akan memastikan bahwa aku akan cukup istirahat. Hanya saja musuh bebuyutanku ada di dekatku dan aku. Kebencian memenuhi mata Luo Fan. Junmo hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menelan kata-kata yang hendak diucapkannya dan berkata, baiklah. Pergilah dan istirahatlah sekarang. Polisi dan aku akan mengurus sisanya. Ya, Luo Fan menuruti kata-kata Junmo,
dan dia segera meninggalkan kamar Junmo sesuai perintahnya. Begitu Luo Fan pergi, Junmo duduk di kursi dan berkata ke ruangan kosong, "Karena kamu sudah datang, tunjukkan dirimu." Kebiasaanmu menyelinap tidak berubah sama sekali. Saat kata-kata Junmo bergema di udara, dua pria tinggi perlahan berjalan keluar dari balik layar lipat di sudut. Kedua pria jangkung itu adalah Ouyang Huanyu dan pria berjubah hitam itu. Anak itu adalah subjek tes yang baru. Pria berjubah hitam itu duduk di kursi tanpa diundang dan menatap pintu yang tertutup dengan tatapan penuh arti. "Jika aku ingat dengan benar, anak itu adalah murid yang kau terima saat kau bosan. Kenapa kau tidak menganggapnya cocok sampai sekarang?" Melihat dua orang yang sudah lama tidak dilihatnya, Junmo tersenyum. Orang-orang berubah. Awalnya, Luo Fan tidak memenuhi syarat untuk menjadi subjek uji coba. Namun, belum lama ini, ketika pencapaian kultivasinya hancur, saya melihat beberapa perubahan ajaib dalam dirinya. Rasanya seperti seseorang telah menggunakan kutukan khusus padanya. Ketika kutukan itu menghancurkan energi rohnya, itu menghasilkan beberapa perubahan menarik, seperti mengubah konstitusinya cukup untuk menahan eksperimen kami. "Begitukah?" tanya lelaki berjubah hitam itu sambil tertawa. "Apakah kamu yakin?" tanya Ouyang Huanyu. "Sekitar 90% yakin. Jika dipersiapkan dengan baik, dia mungkin bisa menggantikan nomor 2 dan nomor 4, jawab Junmo. "Sejauh yang aku tahu, Luo Fan berasal dari keluarga Luo. Bisakah kau menangkapnya dengan mudah? Kekuatan dinasti bulan biru sangat tersembunyi. Aku tidak akan menarik perhatian yang tidak diinginkan kecuali kita tidak punya pilihan lain." Ouyang Huanyu memperingatkan Junmo. "Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Sejak Luo Fan menjadi tidak berguna, statusnya di keluarga sekarang menjadi buruk. Jika bukan karena dia muridku, dia akan dianggap lebih rendah dari seekor anjing di keluarga Luo. Karena itu, dia pasti tidak akan mempertanyakan apa yang kulakukan padanya. Keluarga Luo tidak akan mempermasalahkan hidup seorang sampah. Tapi sebelum ini, untuk mengamankan Luo Fan, aku harus membunuh seseorang untuknya." Junmo terdengar begitu tenang, seolah membunuh manusia tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut. Bab 706, Rencana Jahat 3. Membunuh seseorang. Kalau tidak salah, sudah lama sekali Anda, ahli herbal agung, tidak pernah melihat darah, kan? Pria berjubah hitam itu tertawa. Junmo mengangkat alisnya. "Apakah saya ingin membunuh seseorang tergantung pada nilai hasilnya? Membunuh seseorang yang tidak penting untuk ditukar dengan kesetiaan subjek uji, mengapa saya tidak melakukannya?" "Oh, lalu siapa yang akan kau bunuh?" tanya pria berjubah hitam itu dengan rasa ingin tahu. "Seorang gadis dari keluarga burung vermilion Kekaisaran Longsuan bernama Shen Yan Xiao." Bang! Cangkir teh yang dimainkan oleh pria berjubah hitam itu jatuh ke tanah. Detik berikutnya, dia tertawa terbahak-bahak. "Shen Yan Xiao. Ha! Ha! Shen Yan Xiao. Ada apa dengannya?" Junmo mengerutkan kening saat dia melihat pria berjubah hitam yang tidak bisa berhenti tertawa. Ouyang Huanyu tersenyum hangat. "Dia adalah seseorang yang tidak bisa kamu bunuh." "Kenapa begitu?" Junmo bertanya dengan heran. Pria berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak hingga meneteskan air mata. Sambil menunjuk Junmo dan kemudian ke Ouyang Huanyu, dia berkata, "Menarik, ini sangat menarik. Salah satu dari kalian ingin membunuhnya dan yang lain ingin merekrutnya. Bicaralah tentang saling pengertian di antara kalian berdua. Kau ingin merekrut Shen Yan Xiao itu." Saat mendengar itu, Junmo langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ia terkejut. Ouyang Huanyu jarang sekali tertarik pada orang lain. Dulu, selain subjek tes nomor 1 yang dipilih sendiri oleh Ouyang Huanyu, Junmo dan pria berjubah hitam itu yang memilih 9 subjek tes lainnya. Junmo penasaran bahwa Ouyang Huanyu akan tertarik pada seorang anak yang belum dewasa. "Dia adalah orang dengan potensi besar," jelas Ouyang Huanyu. "Benarkah? Tapi aku sudah berjanji pada Luo Fan. Bagaimana kalau aku bersikeras membunuhnya?" Senyum mengerikan tersungging di wajah Junmo. Ouyang Huanyu melirik Junmo dan menjawab dengan dingin, "Kehilangan subjek uji bukanlah apa-apa bagiku. Namun, jika kau mengorbankan pemanggil agung masa depanku, aku akan mengambil nyawamu. Percayalah padaku." Nada bicara Ouyang Huanyu mengandung aura dingin dan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aura mengerikan ini tidak sebanding dengan wajahnya yang ramah. Petik 2. "Apa kau serius?"
Bagaimana kau bisa yakin bahwa Shen Yanxiao akan menjadi pemanggil agung di masa depan? Sebelum para penyihir benua cemerlang menderita bencana besar itu, hanya ada 3 pemanggil agung. Apa kau pikir bakat seorang anak kecil bisa menyamai kita? Jun Mo mencibir. Dia adalah seorang anak yang telah menjadi warlock tingkat lanjut pada usia 13,5 tahun. Dia lebih berbakat darimu. Tentu saja, aku yakin, jawab Ouyang Huanyu. Seorang penyihir tingkat lanjut, di usia 13 tahun. Dalam sekejap, wajah Jun Mo berubah pucat pasi. Kesulitan yang dihadapi para penyihir dalam kultivasi mereka jauh lebih besar daripada profesi lainnya. Seorang pemanggil agung mampu mengalahkan 5 tangan ahli dari profesi lain yang setingkat. Akan sulit bagi Shen Yanxiao untuk menjadi penyihir tingkat lanjut di usia 23 tahun, apalagi 13 tahun. Akhirnya, Jun Mo dapat melihat mengapa Ouyang Huanyu begitu gigih merekrut Shen Yanxiao. Seorang penyihir seperti dia terlalu berharga bagi mereka. Baiklah, aku berjanji tidak akan menyakitinya. Jun Mo menerimanya tanpa ragu. Karena itu, untuk menjawab Luo Fan, aku akan menargetkan orang-orang di sekitarnya. Ouyang Huanyu mengangkat bahu. Tidak masalah. Hari ini, aku datang menemuimu untuk 2 hal. Pertama, aku ingin melihat subjek uji yang baru. Kedua, aku di sini untuk memberitahumu bahwa kita perlu menghancurkan fondasi Shen Yanxiao di tanah terlantar. Aku ingin mengantarnya ke ujung jalan sehingga dia tidak punya pilihan selain datang kepadaku.